Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Manila TV bersama saya Zumratus Saadah. Kali ini kita spesial kedatangan tamu dari finalis Ya Yuk Lamongan 2023. Baik, langsung saja kita sambut kedatangan Mas Reza dan Mbak Naja. Selamat datang Mas Reza, Mbak Naja. Oke, sebelum kita ngobrol banyak tentang Ya Yuk Lamongan 2023, boleh minta izin memperkenalkan diri dulu? Boleh. Dari siapa dulu? Naja dulu. Naja dulu, boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naja Sakinah Halid, biasanya dipanggil Naja. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Nah, kemarin saya menjadi finalis Yuk 15 besar. Luar biasa, 15 besar. Oke, bisa dilanjut Mas Reza, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramdhani, biasa dipanggil Reza. Saya dari kelas 12 MIPA 1 dan alhamdulillah kemarin saya lolos menjadi Ya Lamongan tahun 2020. Yeay, keren sekali. 2023 ya. Oke, baik. Kita ngobrol-ngobrol santai ya tentang bagaimana proses seleksi sampai penentuan sebagai pemenang Ya Lamongan 2023 ya. Oke, teman-teman di rumah, adik-adik kelas juga, mungkin masyarakat umum juga banyak yang pengen tahu sebenarnya proses seleksi ini dimulai dari mana? Apakah Mas Reza dan Mbak Naja sendiri yang ingin ikut, ataukah memang ada rekomendasi dari madrasah atau bagaimana? Boleh cerita sedikit tentang proses pendaftaran? Oke, baik. Kalau saya sendiri sih sebenarnya dari tahun kemarin udah kayak ngelihat sosial medianya dari Ya Yuk Lamongan kayak gitu. Oke. Tapi kemarin itu belum ada niatan untuk ikut ke Ya Yuk Lamongan. Oke. Terus kalau buat tahun ini sebenarnya saya juga diajak sama temen Oke. buat daftar, jadi agak mepet nih buat Waktunya, persiapan gitu. persiapan Oke. buat daftarnya kayak gitu. Iya. Terus pas foto juga buat, kan itu disuruh nyiapin foto kayak gitu. foto. Saya Iya, fotonya iya. itu malam habis isya. Jadi mungkin Hamin 3, kalau nggak gitu Hamin 2 saya baru foto Pendaftaran dan oke, sebagainya pendaftaran. itu, dan luar biasa ya, itu aja bisa tembus ke juaranya gitu ya Mbak Naja. Kalau Mbak Naja sendiri gimana? Sebenarnya saya sudah mau ikut dari tahun kemarin. Tahun kemarin juga. Tetapi ada kendala karena saya waktu itu masih di asrama, jadi nggak bisa keluar gitu. Oke. Nah, tahun ini itu saya sendiri sudah mau daftar ya, keinginan saya sendiri, terus dapat dukungan dari orang tua, terus tiba-tiba di chat sama kakak kelas Ya. buat ikut Bareng-bareng ikut bareng-bareng gitu ya. sama Mas Reza juga, dan dari situ saya menetapkan hati saya Untuk ikut ya. bareng-bareng gitu ya. Jadi dari Man sebenarnya ada 3, ada saya, terus Ya. Naja sama Ya Nafis, Oh, ada ya sama-sama dari kelas Nafis, 12 MIPA 1. 12 MIPA 1 juga. Hari ini Mas Nafis kebetulan belum bisa ikut hadir bersama kita ya. Oke. Berarti dimulai dari diri sendiri ya. Kita yang harus mencari informasi, kemudian kita juga yang harus mempersiapkan hingga semua prosesnya berjalan dengan lancar. Berarti ada semacam seleksi administratif gitu ya, Untuk awalnya. awalnya ada Seleksi administratif gitu. Setelah itu oke, luar biasa sekali. Kalau boleh diintipkan sedikit tentang kriterianya gitu loh, yang bisa ikut dalam ajang seleksi duta wisata Ya Yuk Lamongan itu seperti apa sih gitu? Sebenarnya untuk kriteria ada beberapa macam yang harus dipenuhi, kayak mungkin dari tinggi badan. Oh gitu ya, secara physically juga harus tinggi badan, berat badan idealnya ya. Untuk tingginya sendiri untuk yang cowok itu 165 cm. Untuk yang cewek itu 158. 158. Oke. Syarat-syarat lain selain itu? Ada nyiapin foto, Iya. kemudian kita juga surat nyiap kesehatan. iya. Kemudian surat pengajuan dari sekolah. Oke, rekomendasi Kemudian dari madrasah juga ada juga ya. kita nyiapin kayak video profil. Tentang diri kita sendiri. Enggak kayak kita nyeritain. Promosi, Iya. ya, Mempromosikan promosi yang diri ada kita di- gitu. Enggak, yang ada di Kabupaten Lamongan ini Oh. ya, kayak makanannya, Versi kita. Wisatanya juga bisa. Jadi
potensi budaya, pariwisata, Lamongan, kuliner, ekonomi kreatif yang ada di Lamongan bisa dimasukkan ke video profil awal sebagai salah satu syarat pendaftaran untuk administrasi. pendaftaran. kayak Oh gitu luar biasa ya, dari awal memang sudah kita dituntut untuk mulai mengeksplor ya, eksplor Iya. tentang diri kita. Baik, mulai setelah lolos tahap administrasi, kemudian masuk sampai proses ke final ya. Iya. Tes tulis. Tes tulis Ya, ada juga. Oh, ya, ada tes tulis. tes tulis, tes bakat, tes wawancara. Kemudian ada juga tes catwalk. Oh, berarti kemudian macam-macam tes ya bahasa Inggris, prosesnya. presentasi kayak gitu. Untuk yang beberapa macam tes ini setelah ada pengumuman 30 besar. Jadi setelah tes administrasi kan kurang lebih yang daftar 90 lebih. Iya, Yang lolos ke 98-an. 98. Oke, hampir katakanlah 100 ya. Iya. Setelah itu ada proses Ke pengumuman 30 besar. 30 besar itu. di Instagram live, secara live. Oh Jadi- gitu, berarti yang setelah seleksi ada apa tadi, tes tulis, ada apa-apa itu Iya. baru diumumkan ke 30 besar. Iya. Finalis 30 besar, dan alhamdulillahnya kalian berdua lolos di 30 30 besar. Oke, ngobrol di 30 besar. Setelah lolos di 30 besar, apa ini yang kemarin dilakukan? Waktu awal-awal itu ada TM setelah lolos 30 besar itu. Oke, ada technical meetingnya bersama Ya. panitia. Terus ada pasangan itu loh. Ya, untuk penentuan pasangan. Jadi di Iya. TM kita udah kayak dipasangin. Lah, di Ayu itu kita ngelihat dari tinggi badannya. Jadi Waktu milih pasangan Iya, itu. waktu jadi yang angka-angka awal itu buat yang tinggi banget, terus Tinggi sampai banget. ke Iya, yang sampai nggak yang- terlalu tinggi. Iya iya ya kayak gitu ya. Iya. Berarti udah dipasang-pasang gitu Iya. ya. Biar Oke. nggak Oke. anjlok. Seimbang gitu ya. Soalnya yang Iya. cewek juga ada yang tinggi banget. Iya, soalnya kan yang cewek juga pakai heels. Oh gitu. Iya. Berarti 30 itu 15 Ya, ya 15 sama yuk gitu. iya. Oh iya iya ya, berarti pas lah gitu ya pasangan. Oke terus oke. untuk pesertanya juga nggak hanya dari SMA atau madrasah, ada juga dari universitas kayak gitu. Oh sampai ke Jadi ada universitas. yang sekolah juga, ada juga yang mandiri kemarin. Iya, Yang mandiri. Tapi iya, yang mandiri itu nggak lolos. nggak lolos. Gitu ya. Oke. Yang proses karantina tadi setelah 30 besar ada technical meeting, lanjut prosesnya seperti Kemudian apa? ada Pembekalan. sekitar 2 mingguan lebih ya. Ya, 2 mingguan itu ada pembekalan materi, terus bahasa Inggris. Jadi di pembekalan kita benar-benar dikasih materi terkait apa sih potensi yang ada di Lamongan, Iya, iya, terus iya, gimana pakem sebagai Yuk Lamongan, Ya, bagaimana terus cara make kita up, ya, ya, merawat diri. Oh gitu bagaimana ya. cara Oke berbusana, sampai cara bersama SOP dalam Ya. memakai selempang juga kita diajarin. kayak Oke, ada prosesnya seperti itu ya. Luar biasa sekali, ilmunya manfaat banget itu untuk kehidupan untuk kita. kehidupan Betul ya, ya, gitu. ya Lebih betul. ke betul. manajemen waktu juga. Iya. Ada Benar-benar kita harus bisa memanfaatkan waktu memanfaatkan sebaik waktu mungkin. sebaik mungkin. Betul, karena itu memang penting banget ya kan. Nanti di kehidupan nyata juga kita pasti akan satu kali momen itu ada banyak sekali agenda yang harus kita kerjakan. Dan kalau nggak dimulai dari melatih hal-hal seperti itu, nanti kalau sudah rutin terbawa kalau sampai ke masa yang akan datang gitu Iya. ya. Oke, boleh cerita sedikit mungkin pengalaman yang sangat berkesan gitu selama mengikuti perjalanan seleksi ya yuk gitu. Mungkin Naja dulu Boleh ya. Naja dulu boleh. Kasih pengalaman. Yang baik Boleh yang atau paling buruk? lucu, Oh, boleh yang paling apa ya? Boleh pokoknya yang paling berkesan lah, yang paling konyol banget ya Bu, aku waktu itu gini boleh, atau apa ya Naja boleh. Waktu berkesannya itu ya waktu dihukum-hukum bareng. Ada dihukum-hukum Iya, juga. ada Oh, dihukum Jujur bareng. saya juga sering telat pas Iya, saya pembekalan. juga. Jadi oh, dihukum pembekalannya bareng. itu daring gitu. Oh, bukan. Enggak. Di Offline. offline. Ya, Untuk- tetapi untuk waktunya itu harus tepat waktu. Kalau telat sedikit pun itu Nanti ada poinnya. Oh, ya, gitu, poin gitu, gitu. sama Iya. hukumannya. Tiap pembekalan itu beda waktunya, kadang jam 7, kadang jam setengah 8, 8. kadang jam setengah 9. Berarti tidak mesti. Iya. Pas jadi kemarin juga yang ke Sendang itu malah jam setengah 6 kita harus ke sana. Iya. setengah enam Setengah 6. pagi. Iya, Ya, oke, jadi oke. prepare-nya itu sudah Oke. Gimana ceritanya yang berkesan tadi tentang dihukum tadi Naja? Yang berkesan itu ya dihukum itu, soalnya kan seumpama kan ada pasangannya ya. Oh, iya, iya. Nah, seumpama yang pasangannya itu dihukum, ya pasangannya itu juga Satunya harus ikut dihukum. Iya, Oh, gitu. jadi harus bersama-sama terus. Iya. Terus yang
paling seru itu habis pembekalan itu ada latihan koreo. Nah, itu tuh paling tidak pernah terlupakan. Kenapa? Ya, seru banget soalnya. Kadang juga ngerjain tugas bareng. Di sana itu ada tugas buat video, terus ada buat peta, itu juga bareng-bareng itu. Jadi kita dilatih buat kekompakannya tiap hari, setiap pembekalan. Gitu ya, yang paling kesan banget gitu ya Naja. Siapa kalau Mas Reza boleh? Sebenarnya kurang lebih sama kayak Hampir sama ya. koreo itu memang paling berkesan soalnya kan tiap detail dari koreo itu kita diperhatiin banget. Soalnya di sana juga ada namanya Mbak Endria mungkin yang belum tahu itu yang latih kita koreo. Terus ada Koreonya. juga ya Bawa sama Yuk Septi yang bantu buat koreo. Soalnya untuk Korea kan kurang lebih 5 menit ya. Iya. Itu gabungin dari beberapa tarian yang ada di Lamongan terus kayak dikreasikan kayak gitu. Terus mungkin pengalaman yang seru sih pas bikin kayak video review kayak gitu. Soalnya kan jujur saya belum pernah. Mereview apa Jadi ya? kayak makan itu harus di video. Iya, minum gitu. di video. Terus kayak Ya melatih Iya. diri sendiri Iya. gitu ya. masker juga ada juga kan. Iya, Disuruh masker. bikin video. Kayak skincare gitu, Bu. Jadi awalnya kayak Iya. apa ini? Apa ini gitu ya, tapi lama-lama Ya, kebiasaan takut seru juga ya. awal-awalnya, terus seru. Habis pas kita buat video terus nge-review sesuatu, nanti ada flashbacknya gitu, ada apa sih namanya, umpan baliknya, feedbacknya, ada ada. feedback dari sana gitu. Oh ini kamu kurang gini, besok kalau buat lagi harus gini gitu ada. Ya, jadi kayak tiap hal yang kita lakuin atau setiap konten yang kita share itu ada kayak koreksinya dari Iya, panitia. dari Oh Panitianya. gitu, oke, bagus sekali, itu luar biasa ya, berkesan sekali. Oke, dari informasi kemarin Najah lolos sebagai 15 besar, Iya. kemudian Mas Nafi sebagai 7 besar, dan Mas Reza 3 besar, dan akhirnya meraih sebagai Ya, Lamongan. ya Lamongan 2023, luar biasa ya. Dulu itu yang namanya siswa madrasah itu biasanya masih kelasnya tuh di bawah gitu ya. Jadi sama sekolah-sekolah yang umum itu namanya madrasah itu masih di bawah gitu. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa merubah paradigma itu, bahwa kita madrasah, kita juga bisa punya prestasi, kita juga bisa setara dengan mereka dalam hal apapun gitu. Termasuk ini kan Duta Wisata ini kan yang mengadakan dinaungi sama dinas apa? Dari Paguyuban Yayu Lamongan di bawah naungannya itu Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Oke, luar biasa sekali. Ini tepuk tangan dong buat siswa-siswi Man 1 Lamongan, luar biasa, keren sekali. Oke, setelah terpilih gitu ya, setelah terpilih sebagai Yayu Lamongan, terutama Mas Reza yang sampai jadi Ya Lamongan 2023, program selanjutnya yang diselenggarakan dari Dinas Pariwisata seperti apa? Sebenarnya untuk proker sendiri tiap tahunnya kan ada beberapa proker yang berbeda. Tetapi ada beberapa juga proker yang kayak tiap tahun itu harus dilakuin. Gitu. Kayak street fashion yang diadakan tanggal 12 November Ya, besok. jadi bulan November Itu nanti ikut ya, ikut wajib. terus wajib ada Sambang UMKM. Jadi kita punya beberapa proker yang punya namanya sendiri kayak Iya. Sambang UMKM, terus ada lagi Dolen, terus pokoknya banyak ada proker. macam-macam program, dan itu semuanya terlibat ya. Terlibat. Bukan hanya Mas Reza sebagai Ya 2023, enggak, semuanya finalis Iya, kemarin semuanya 15 15 besar itu terlibat Jadi semuanya. tiap ada festival atau tiap ada proker yang event ya, gitu, event itu mesti dilibatkan ya. terlibat, Oke, jadi oke. kita sistemnya itu kayak gantian di rolling. Oh gitu, dan Seperti ini itu. pengalaman yang luar biasa dan nggak bisa dibeli ya. Oke, sejauh ini selama mengikuti proses seleksi di Yayu Lamongan, ada kendala yang kayak mengganggu pembelajaran di madrasah nggak? Ketinggalan nggak dengan pembelajaran di madrasah? Sejauh ini gimana? Tipsnya itu tadi ya, tentang manajemen waktu, menyeimbangkan antara kewajiban kalian berdua di madrasah untuk tetap belajar dan juga mengikuti aktivitas di sana yang bisa dibilang sangat padat Padat, sekali. Oke. Saya aja nih, saya aja ya. Boleh, Saya kan soalnya dua-duanya. kan kelas 12. Oh iya. Oke, Jadi Mas untuk Riza dulu. pembagian waktu bisa dibilang kan kita
untuk Yayu itu berangkatnya pagi, Ha-ha. terus kadang-kadang itu pulangnya juga malam. Berarti itu ada dispen ya memang dari madrasah memang ya, ada izin. dispen dari madrasah juga dari sananya yang dikasihkan ke sekolah kayak Oh gitu. gitu, Untuk ada surat. pengejaran materi setiap pulang itu saya pasti nge-WhatsApp temen. Jadi ini Ada ada tugas informasi apa, tugas ya. apa. Jadi kita bisa kayak sedikit-sedikit nyicil gitu. Gitu, Soalnya luar kalau biasa ya. bisa ulangan harian kan harus ke sekolahan. Iya, iya. Nah, itu kita kan harus tahu ulangan harian pelajaran apa, Apa. kayak gitu. Jadi nanti pas udah selesai kita udah tahu nih harus kerjain apa, terus kita harus ngejar materi apa kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi kerjanya itu luar biasa. Jadi benar-benar yang harus seimbang antara kita nggak fokus ke sana aja, tapi kewajiban kita di sini juga nggak lupa gitu. Kalau Najwa sendiri, Aku juga nggak beda jauh sama Mas Reza. Kadang ada waktu buat sekolah itu aku juga sekolah untuk ngerjain ulangan harian. Kalau seumpama ada materi itu sudah aku tulis di rumah, jadi di sekolah itu tinggal ulangan harian saja. jadi kan tetap seimbang ya antara kewajibannya di sini dengan aktivitas di sana yang Iya, padat. Iya, luar biasa. soalnya ada beberapa hari kayak kita diberi waktu buat masuk ke sekolah dulu kayak Ya, Iya. 1 hari. 2 hari. Masuk ya, Masuk nanti dulu. fokus lagi ke sana, ada kegiatan, masuk lagi seperti biasa. Dan untuk menembus 3 besar nih mungkin Mas Reza itu kan luar biasa banget ya, dari sekitar 100 ya, 90-an peserta. Kemudian Mas Reza juga ya itu tadi seperti yang masih di pikiran orang-orang bahwa madrasah itu underestimate di bawah gitu, Soalnya dan kalau sekarang buat teman-teman yang belum tahu di Yayu untuk penilaiannya kita udah transparan kayak Iya, gitu. betul, Jadi betul. setiap penilaian, setiap kegiatan yang kita lakuin udah di di share secara luas kayak gitu. gitu pure ya, jadi tidak ada Tidak ada. ABCD, tidak ada ya, semuanya transparan gitu ya. Mungkin Sehari-hari kayak waktu kita pembekalan itu bagaimana itu pun dilihat, jadi nanti ada poinnya tersendiri untuk itu. oh begitu, oke. Sejauh ini mungkin mana aja dulu deh harapannya sampai bisa sejauh ini gitu ya. Sudah sampai lolos di 15 besar itu juga luar biasa ya. Dari perjuangannya sampai seperti itu, mungkin kesannya Mbak Najwa setelah sampai di 15 besar masih ada yang ingin dikejar atau apa gitulah kesannya. Untuk saya sendiri sih sudah cukup ya 15 besar. Sudah cukup 15 besar. Menurut saya sudah sangat bagus karena 90 orang yang Iya, daftar, betul, menyisihkan Jadi dari nggak hanya sekian SMA. banyak. Iya, nggak Juga. hanya Iya. SMA, ada yang universitas. Nah, Sampai. saya juga kan masih SMA, Iya. jadi kayak wow, kayak Udah wow banget ya, apalagi kayak tadi bersyukur mendengar banget. persiapannya yang mepet sekali, Ya. meskipun sudah kemarin pengen ikut juga, tapi kalau belum ada semangat yang aku harus daftar, itu kan belum dapat ya, baru kemarin dan Jadi- ternyata luar biasa. Jadi kayaknya 30 besar itu semua terharu, bahkan saya nangis soalnya. Iya. Kayak kemarin kan yang sebelum final itu kan saya nginep. Iya. Itu kan saya sama 3 orang. Iya, Lah, iya. Salah satunya itu sampai pas belajar materi itu sambil nangis. Kayak gitu. Udah. Saking terharunya, Iya. 30 besar Iya, keren banget Iya. itu ya. Kalau- karena nggak semua orang kan bisa masuk Betul ke 30 sekali, besar. dari sekian panjang prosesnya ya, Iya. dengan aktivitas yang padat, membagi waktu juga. Kalau Mas Reza sendiri nih, kesannya sampai lolos ya 2023 nih, gimana nih perasaannya? Gak nyangka banget atau aku udah prediksi nih, kayaknya jelas aku ini nanti yang menang nih, gimana? Awalnya sih kayak gak nyangka bisa masuk ke 15 besar yang Iya, itu iya. dulu kayak soalnya pas 15 besar kan saya dipanggil terakhir nih kayak masuk nggak nih gitu. Iya. Ternyata Dari sekian banyak iya. meloloskan ke 15 besar tuh manggilnya terakhir. terakhir Iya. sama Nafis juga terakhir, dua terakhir itu Dua malah terakhir, duluan. oke. Terus kayak gak nyangka bisa sampai ke final, terus kaget juga sebenarnya bisa menjadi Yak Lamongan Iya, tahun iya. 2023. Terus sedikit ada rasa takut juga kayak bisa nggak sih aku bisa mengemban tugas menjadi Yak Lamongan dengan Duta wisata ya, dengan 2023. titel duta wisata kayak Iya, gitu. betul, Jadi betul. agak takut tapi juga semangat. Ya betul, Untuk harus optimis optimis ya. juga. Karena udah dapat titel itu berarti sudah dipilih, berarti kamu benar-benar bisa. Coba kita mau nggak sih menggali potensi? Oh, Mengeksplor aku bisa lah, aku bisa kayak gini gitu ya. Soalnya di Yayu juga kan kita kerjanya nggak yuk doang, tapi kita Satu sama-sama tim gitu ya. Sama-sama, di satu tim.
Ya, sejauh ini luar biasa, keren banget waktu kita kemarin lihat di Papang. Set, Reza, wah keren banget nih. Biasanya kan ajang-ajang seperti itu buat anak-anak madrasah itu kan masih Iya. gimana gitu ya. Ternyata ini bisa tembus sampai ke ya Lamongan Bisa 2020. dibilang pertama kali juga ya. Iya. saya juga pertama kali. Dan ini pertama udah langsung tembus sampai ke 15 besar, luar biasa, keren sekali. Oke, mungkin ada pesan buat adik-adik semuanya. Boleh dari dua-duanya, nggak harus satu. Najah dulu, Wes. Iya boleh. Aku dulu. Mas Siapa ini? Reza dulu boleh. Oke. Pesan lah buat adik-adik ya, semangatnya. Oke, silakan Mas Oke, Reza. untuk teman-teman dan juga adik-adik yang ada di Man Satu Lamongan, Oke. terus mungkin di luar juga, barangkali ingin mencoba suatu hal atau ingin mengeksplor potensi yang ada di dalam diri kita, Betul. kita harus punya niat yang ikhlas dan juga niat yang positif untuk bisa bisa sedikit bermanfaat Yes, atau bisa betul. membagikan apa yang kita punya atau kemampuan yang kita punya dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi Betul. kalau teman-teman barangkali mau daftar di AYU atau kegiatan yang lain, Iya. harus punya niatan yang baik, terus punya kayak goals yang ini bisa kita manfaatkan, kita bisa share di masyarakat kayak gitu. Betul sekali ya. Nah, Jadi ada goalsnya ya, Ada goals. supaya ada target. Oh, aku mau ke situ, berarti aku harus usaha begini gitu ya. Oke. Dan yang terpenting itu jangan insecure, harus Betul. pede banget, Pede karena banget. di Ayu itu juga pasti saingannya itu kayak kita lihat itu, wah ini Wah, ini gini. Ya kayak awalnya juga Iya, kan, awalnya juga saya gitu. udah prasangka mungkin ini Iya. yang winner ini. Mungkin ini yang winner. Pasti ada kayak Pokoknya gitu. jangan Iya, betul. prasangka buruk kepada diri sendiri. Oke, dan optimis, optimis. Iya. betul. Karena kita itu ya tentang apa yang kita pikirkan gitu ya. Tapi insecure itu apa sih, manusiawi banget ya. Apalagi kita melihat teman-teman kita, saingan-saingan kita yang wow, ini gini banget ya ternyata. Metan banget. Iya. Tapi luar biasa sampai ke 15 besar. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman semua, adik-adik semua, siswa-siswi Manela. Yang perlu dicatat dari Mas Reza dan Mbak Najat tadi, tidak perlu insecure, kita punya bakat dan potensi yang bisa dikembangkan untuk lebih bermanfaat di masyarakat. Begitu. Baik, ada satu kata terakhir atau cukup atau mau pamit? Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih sudah menemani kita podcast hari ini. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.